Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melsi Pertama Elsa dengan NIM 212300026. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Kinerja Bank Syariah versus Konvensional di Negara-Negara OKI, Ketahanan dan Pemulihan selama COVID-19. Yang pertama, pembahasan teori. Di mana yang pertama itu di sini memakai teori asymmetric GJR-Gertz. Teori ini digunakan untuk mengestimasi volatilitas dalam data dan memodelkan perubahan struktural pada data dengan menggunakan model Gertz asymmetris. 2. Gertz. Teori ini juga digunakan untuk mengestimasi volatilitas dalam data dan mengidentifikasi perubahan struktural menggunakan model Gertz yang memperhitungkan efek asimetri. Yang ketiga, Crow breakpoint test. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan struktural dalam data dan menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua periode waktu. Yang keempat, maksimum drawdown. Teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penurunan maksimum dalam investasi atau portofolio. Yang kelima, compound annual return. Teori ini digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian tahunan yang dihasilkan dari investasi. Yang keenam, Kalmar ratio. Teori ini digunakan untuk mengukur rasio antara tingkat pengembalian investasi dan yang terkait yang membantu dalam mengevaluasi investasi. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Kasus yang dibahas dalam artikel ini adalah artikel ini membandingkan kinerja bank syariah dan bank konvensional selama periode sebelum dan selama pandemi COVID-19 di 6 negara anggota OIC, yaitu di mana negaranya yaitu Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki. Berdasarkan faktanya, ditemukan bahwa sebelum pandemi COVID-19, bank-bank Islam berhasil karena memiliki penurunan nilai atau drawdown yang lebih rendah dan rasio Kalmar yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Namun, selama pandemi COVID-19, bank konvensional lebih unggul dalam pemulihan dan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk pulih dan memiliki rasio Kalmar yang lebih baik. Sedangkan berdasarkan teorinya, dan penelitian sebelumnya diketahui bahwa bank syariah memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Selanjutnya, objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian atau sampel penelitian pada artikel ini adalah bank-bank Islam dan bank konvensional di 6 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau disingkat dengan OIC, yaitu negaranya yaitu Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki. Artikel ini menggunakan data harian dari tahun 2016 hingga 2022 untuk 12 bank Islam dan 21 bank konvensional dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini memakai teknik analisis data model GJR, Gertz, dan E-Gertz. Digunakan untuk mengestimasi volatilitas pada data harian dari bank-bank Islam dan bank konvensional sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, uji show breakpoint. Digunakan untuk mengidentifikasi perubahan struktural dalam data, yaitu titik waktu di mana terjadi perubahan signifikan dalam volatilitas. Yang ketiga, metode maksimum drawdown. Digunakan untuk mengukur reaksi dan ketahanan resilience bank-bank dalam menghadapi penurunan nilai maksimum dari puncak ke lembah. Yang selanjutnya, compound annual return. Digunakan untuk mengukur kinerja bank-bank dengan menghitung tingkat pengembalian tahunan yang dikompon. Yang kelima, metode Kalmar ratio. Digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk memulihkan kerugian yang terjadi selama periode tertentu. Selanjutnya itu hasil penelitian. Hasil penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian membandingkan kinerja bank-bank Islami dan bank konvensional sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, digunakan data harian dari tahun 2016 hingga 2022 untuk 12 bank Islami dan 21 bank konvensional di 6 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam.
Yang ketiga, dalam penelitian ini digunakan model GJR GERTS asimetris dan model E-GERTS untuk mengestimasi volatilitas serta uji show breakpoint untuk mengidentifikasi perubahan struktural. Yang keempat, ditemukan bahwa sebelum pandemi COVID-19, bank-bank Islami memiliki performa yang baik karena memiliki drawdown yang lebih rendah dan rasio Chalmers yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Ya, kelima, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur yang mengidentifikasi efek krisis COVID-19 terhadap kinerja bank-bank konvensional dan negara-negara yang berkembang. Sekian, mungkin itu hasil presentasi saya. Salah dan janggal, maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.